all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Itulah sebabnya mereka berdua terus menemukan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak tahan lagi, dan dengan demikian ia memutuskan untuk bersembunyi dari mereka. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin berdebat di dalam Illustrious Virtue Hall. Akibatnya, Huo Yuhao sering tetap berada di aula Virtues Virtue sampai larut malam sebelum kembali ke kamar asramanya, menghindari masalah. Namun, mereka masih beberapa dari beberapa teman yang dimiliki Huo Yuhao di akademi. Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan mengakui hal ini. Qing Ziyan dan Ji Juechen juga sangat pemilih. Dia Kaitu mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin bekerja sama dengan Huo Yuhao untuk melawan mereka, tetapi mereka tidak akan menerimanya. Mereka hanya tertarik untuk bertarung dengan Huo Yuhao, yang terampil dalam pertempuran jarak dekat dan memiliki keturunan sovereign. He Kaitu menggelengkan kepalanya ke arah Huo Yuhao dan berkata, tentu saja bukan mereka berdua. Bagaimana kejutannya? Mereka lebih mengejutkan. Kawan, kita punya banyak hal untuk ditangani hari ini. Dia tidak bisa menghiburmu. Saat dia berbicara, dia dengan cepat menyeret Huo Yuhao pergi. Huo Yuhao tidak sabar untuk menjauh dari mereka. Dia mengikuti He Kaitu dengan rela kali ini. Namun, Jing Ziyan bergeser dan tersenyum ketika dia memblokir mereka. Ji Juechen bahkan lebih kejam. Dia mengacungkan pedang meteor ekstraterestrial miliknya. Qing Ziyan tersenyum ketika dia berkata, ini nasib yang kita jumpai. Yuhao, kami belum mencarimu dalam beberapa hari. Karena kita sudah bertemu, ayo berdebat. Saya baru-baru ini mendapatkan pencerahan. Petik 2. Otot-otot wajah Huo Yuhao berkedut sedikit, dan dia berkata, aku sepertinya telah bertarung dengan kalian berdua 2 hari yang lalu. Anda menelepon hari itu. Tidak bisakah kau memberiku ruang bernapas? Saya mengakui kekalahan. Petik 2. Ji Juechen mengarahkan pedangnya ke Huo Yuhao dan berkata, kalahkan aku. Lalu aku akan memberimu ruang bernapas. Petik 2. Kamu, Huo Yuhao melotot. Ji Juechen, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Jangan memaksaku memukulmu sampai kau setengah mati. Petik 2. Qing Ziyan terkekeh, tidak apa-apa. Saya akan merawatnya. Jangan beri aku muka. Anda dapat memukulnya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki energi yang cukup setelah itu, Anda juga dapat memukul saya. Petik 2. He Kaitu memutar matanya dan ingin menarik Huo Yuhao pergi. Dia berkata, junior kecil, kamu benar-benar bodoh. Jika kita tidak bisa berurusan dengan mereka, mengapa kita tidak lari saja? Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia meraih pinggang Huo Yuhao dan mengangkatnya. Dia berbelok setengah, dan lengannya yang tebal melemparkan Huo Yuhao ke udara. Mereka memiliki chemistry yang hebat. Huo Yuhao membalik di udara dan memprakarsai pendorong jiwanya. Sebuah cahaya menyilaukan bersinar dari punggungnya sebelum mereka berdua meledak menuju gerbang akademi. Pada titik ini, ia mengabaikan aturan akademi bahwa tidak ada alat jiwa yang dapat digunakan di area non-eksperimen. Ji Juechen dan Jing Ziyan tidak berharap He Kaitu melakukan ini, dan dengan demikian mereka lambat bereaksi. Namun, mereka bukan orang yang menyerah. Mereka dengan cepat mengejar mereka. Keduanya adalah kaisar jiwa, dan mereka juga bekerja sama dengan baik satu sama lain. Ji Juechen tidak memiliki jiwa pendorong. Namun, itu baik-baik saja, karena Jing Ziyan memilikinya. Qing Ziyan dengan cepat naik ke punggungnya, dan pendorong jiwa kelas 6-nya segera diaktifkan. Kekuatan pendorong yang tiba-tiba mendorong mereka berdua menuju Huo Yuhao. Ji Juechen juga telah membuat peningkatan signifikan selama setengah tahun terakhir. Dia masih bisa memegang pedangnya dengan kedua tangan,
bahkan di bawah keadaan seperti itu. Dia melepaskan niat pedangnya yang cepat dan ganas. Jelas, mereka juga tidak terlalu peduli dengan peraturan sekolah. Huo Yuhao melarikan diri. Sementara dia menggunakan pendorong jiwa kelas 5, ada beberapa dari mereka. 4 pendorong jiwa kelas 5 di punggungnya dapat mengubah arah berdasarkan kontrol niat dan ototnya. Bukan saja mereka sangat eksplosif, tetapi mereka juga sangat mudah beradaptasi. Dia hampir keluar dari gerbang. Dengan kecepatan tinggi, bahkan para penjaga di gerbang akademi tidak bisa menghentikannya, dan hanya bisa menyaksikan ketika dia melarikan diri keluar dari gerbang. Namun, alarm akademi berbunyi segera setelah itu. Huo Yuhao sedikit tersesat setelah dia keluar dari gerbang. Itu karena dia tidak tahu harus kemana. Jadi bagaimana jika dia melarikan diri? Pada kecepatan ini, sulit baginya untuk terus melarikan diri. Selain itu, lebih mudah berdebat daripada melarikan diri. Heike itu ternyata punya ide buruk. Setelah mereka keluar dari gerbang, Jing Xian dan Ji Juechen juga mengikuti. Sama seperti Huo Yuhao menurunkan kecepatannya dan siap untuk berbalik, suara renyah yang membawa rasa niat membunuh yang ganas dan ganas bangkit. Siapa yang berani melukainya? Bola cahaya keemasan yang kuat bercampur dengan warna biru yang mempesona meledak seperti kembang api. Itu langsung berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menembus udara, dengan paksa menghalangi Jing Xian dan Ji Juechen. Niat pedang Ji Juechen awalnya ditargetkan ke arah Huo Yuhao. Namun, dia menunjukkan kekuatannya saat dia diserang. Niat pedang ganasnya melonjak, dan seberkas cahaya pedang hitam dilepaskan. Semakin jauh cahaya pedang ini terbang, semakin besar ia tumbuh. Bahkan ada raungan drakonik halus datang dari itu. Saat seberkas cahaya keemasan bertemu dengan niat pedang yang sangat besar, mereka tersapu. Namun, pemandangan aneh muncul. Lampu keemasan yang disisihkan tidak menyebar, tetapi menempel pada pedang meteor ekstraterestrial. Setelah pedang Ji Juechen berhasil menyapu semua bilahnya, bola cahaya kebiru-biruan selebar 1 kaki sudah melekat di bagian belakangnya. Setelah itu, ledakan luar biasa terdengar saat aura cahaya dilepaskan. Ji Juechen dan Jing Xian dikirim terbang saat gelombang emas menghantam mereka. Aura cahaya yang intens menyebar, dan gelombang kejut membuat mereka tidak seimbang ketika mereka dipukul. Secara alami, mereka berhenti mengejar Huo Yuhao. Di mana Huo Yuhao sekarang? Dia tampaknya telah dikejutkan oleh keterampilan jiwa yang mengubahnya menjadi batu. Dia berdiri di sana benar-benar tidak bergerak, dan mata rohnya tertuju ke arah tertentu, dari arah cahaya emas datang. Cahaya emas kebiruan yang menyilaukan bersinar di udara, tampak lebih menyilaukan di bawah sinar matahari. Sosok dengan rambut sedang panjang, biru muda yang mengalir melewati bahunya dan penampilan menawan berdiri di sana. Meskipun hanya profil sampingnya yang bisa dilihat, Huo Yuhao bisa merasakan sikap acuh tak acuhnya. Sepasang sayap biru mengepak terbuka di belakang wajahnya. Sebuah lingkaran cahaya yang melintas dengan pola cahaya keemasan komplementer secara halus muncul di atas sayap. Itu seperti matahari kecil yang membungkuk di sayap. 1 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bersinar. Ji Juechen memiliki nama panggilan lain di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Nama panggilan pertamanya adalah pria tampan. Namun, dia terlalu dingin sebagai pribadi, dan hampir tidak tersenyum pada siapapun atau apapun. Para siswa perempuan di akademi selalu mengomel karena membuang-buang penampilannya. Namun, orang ini yang muncul ke permukaan jelas tidak kalah dengan Ji Juechen dalam hal penampilannya. Dia sama tampannya, tetapi memiliki aura yang berbeda. Pemuda langsing ini tidak sedingin Ji Juechen, karena ia membawa sedikit perasaan sopan. Kulitnya juga sedikit lebih putih dan halus, sorot matanya lebih cerah. Itu tidak memiliki ketajaman yang dimiliki Ji Juechen, tapi ada rasa keanggunan di sana. Dibandingkan dengan Ji Juechen, penampilannya lebih mampu menarik perhatian para gadis. Jing Xian bukan orang yang peduli pada pria tampan, tapi dia heran dengan betapa tampannya dia. Ji Juechen memicingkan matanya karena cahaya dan aura yang dipancarkan pihak lain. Niat pedangnya juga menjadi lebih kuat.
Dia memiliki sepasang sayap dengan garis-garis emas, dan memiliki wajah yang menawan. Dia bahkan membantu Huo Yuhao menghalangi pengejaran Jing Ziyan dan Ji Juechen. Ya, dia adalah kejutan yang He Kaitu sebutkan. Wang Dong. Huo Yuhao akhirnya pulih dari kebingungannya. Dia bingung, dan matanya bahkan berubah buram karena air mata yang tiba-tiba muncul. Dia meningkatkan kecepatannya tanpa menggunakan pendorong jiwanya dan meledak ke depan. Dia melompat maju dan memeluk saudara lelakinya yang telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk mengunjunginya. Wang Dong juga emosional saat dia dipeluk oleh Huo Yuhao dari samping. Namun, dia tetap tenang. Huo Yuhao, mari kita berurusan dengan musuh terlebih dahulu. Musuh. Huo Yuhao sejenak linglung. Dia memutar kepalanya untuk melihat Ji Juechen dan Jing Ziyan yang waspada. Ekspresi menggoda juga muncul di wajahnya. Karena dia selalu terganggu oleh mereka berdua, dia akan mengajari mereka pelajaran yang baik hari ini. Ji Juechen, Jing Ziyan, bukankah kalian berdua selalu sangat tertekan sehingga kamu tidak bisa bekerja sama untuk melawan aku? Hari ini, peluang Anda ada di sini. Ini saudaraku, namanya Wang Dong. Mari kita bertarung 2 lawan 2 di sini. Kami tidak akan menggunakan alat jiwa. Apakah Anda siap untuk itu? Petik 2. Jing Ziyan tertawa dan menjawab, tentu saja. Dia juga dari Shrek, kan? Baiklah, mari berjuang untuk kemuliaan akademi kita. Petik 2. Ji Juechen sesederhana dan langsung seperti sebelumnya. Mungkin itu karena dia telah bertemu seseorang yang bisa menyainginya dalam hal penampilan, tapi dia menatap Wang Dong dengan tatapan terbakar di matanya. Saat dia mengangkat pedang meteor ekstraterestrial, niat pedangnya melonjak, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, ayo. Ji Juechen luar biasa bahkan di antara para guru jiwa yang paling luar biasa. Kelangkaan metode kultivasinya, melepaskan keterampilan jiwa dan mengasah keterampilan bertarungnya, sebanding dengan jiwa bela diri kembar. Namun, itu juga karena dia menggunakan semua keterampilan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya seperti seorang insinyur jiwa, yang digunakan untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Dia praktis adalah orang terkuat dalam hal pertempuran jarak dekat yang Huo Yuhao pernah temui. Huo Yuhao mengetuk pemahamannya tentang keturunan sovereign untuk mengalahkannya dalam hal niat. Namun, dia jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan nyata karena kesenjangan dalam kekuatan jiwa mereka. Huo Yuhao mengetuk pemahamannya tentang keturunan sovereign untuk mengalahkannya dalam hal niat. Namun, dia jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan nyata dengan celah dalam kekuatan jiwa mereka. Namun, Ji Juechen tidak pernah mengambil keuntungan darinya. Dia menahan kekuatan jiwanya ketika mereka berdebat sehingga mereka hampir berada di level yang sama. Dia fokus pada menantangnya dalam hal pedang dan niat tinju mereka. Ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao memukulnya setiap waktu. Bukan karena kemampuan sebenarnya Wang Dong lebih unggul dari Ji Juechen. Hanya saja penampilannya menyebabkan Ji Juechen merasakan tekanan aneh, terutama ketika Huo Yuhao berdiri di sampingnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam aura mereka, seolah-olah mereka adalah dua magnet yang berbeda dengan polaritas yang berbeda. Mereka menarik, menyatu, dan menjadi entitas yang lengkap. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong mendarat di tanah yang kokoh saat ini. Huo Yuhao meraih tangan kanan Wang Dong dengan tangan kirinya. Mereka berdua saling memandang, dan hubungan yang tak terlukiskan naik di hati mereka. Kekuatan jiwa mereka beredar, dan kekuatan Haodong mereka terhubung lagi pada akhirnya setelah 2 tahun menunggu. Saat kekuatan Haodong yang kuat beredar di seluruh tubuh mereka, mereka bisa merasakan kejutan yang mereka bawa satu sama lain. Jing Ziyan menyeringai. Kenapa kalian berdua saling berpegangan tangan? Sangat memalukan. Jangan buang sumber daya. Petik 2. Wang Dong tertegun sejenak. Bagaimana dengan membuang-buang sumber daya? Jing Ziyan tersenyum dan berkata, tidak ada banyak pria baik yang tersisa. Jika kalian berdua berkumpul dan tetap bersama, apa yang akan kita lakukan cewek? Petik 2. Wang Dong tersipu dari kata-katanya. Namun, sosok Huo Yuhao melintas, dan dia memblokir pendekatan halus Jing Ziyan. Jing Ziyan beringsut langkah demi langkah ke arah mereka saat dia berbicara.
Huo Yuhao memahaminya dengan sangat baik. Dia bukan orang yang baik untuk dijadikan musuh, dia bukan orang yang peduli pada aturan. Memang, lapisan tebal kabut keunguan naik dari tubuh Jing Ziyan setelah Huo Yuhao berdiri di depan Wang Dong. Dia diliputi oleh kabut. Huo Yuhao sangat akrab dengan gaya bertarungnya. Kristal es berlian dengan cepat menutupi tubuhnya. Seperti yang diharapkan, sesosok hitam merayap keluar dari kabut keunguan. Namun, Huo Yuhao bukan targetnya. Sosok ini bergerak melengkung dan langsung menuju tulang rusuk Wang Dong. Itu adalah langkah cepat, tetapi upaya Jing Ziyan untuk menimbulkan kebingungan tidak ada artinya bagi Huo Yuhao, karena ia memiliki deteksi spiritual. Namun, dia masih terus mempraktikkannya secara religius setiap kali mereka bertengkar. Dia sedikit kesal dengan itu. Kabut keunguan yang tebal langsung menelan Huo Yuhao dan Wang Dong. Gaya bertarung Jing Ziyan mirip dengan gaya Huo Yuhao. Mereka banyak fokus pada kontrol dan serangan. Dia mungkin tidak memiliki jiwa bela diri kembar, tetapi dia adalah seorang insinyur jiwa yang berperang jarak dekat. Dia menggunakan jiwanya untuk mengendalikan, dan alat jiwanya untuk menyerang. Meskipun dia hanya menjadi insinyur jiwa kelas 6 pada usia 30, dia adalah yang terbaik di antara semua insinyur jiwa kelas 6 yang dikenal Huo Yuhao dalam hal kemampuan bertarung. Tentu saja, ini tidak termasuk Ji Juechen sebagai insinyur jiwa. Huo Yuhao mengulurkan tangan kirinya ke arah sosok hitam itu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya. Sebuah cahaya biru bersinar, tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Keterampilan jiwa pertama Jing Ziyan disebut Illusory Fog, sedangkan keterampilan jiwa keduanya disebut Fog kental. Efek utama dari Fog Illusory adalah untuk membingungkan dan memblokir visi lawan. Itu juga bisa menyebabkan lawan menjadi bingung. The Condensed Fog sangat tebal, dan memengaruhi kecepatan serta penilaian. Keduanya adalah keterampilan jiwa tipe kontrol massa yang cukup efektif, dan dia melepaskan mereka pada saat ini. Huo Yuhao tidak bisa membiarkannya menguasai Wang Dong, membiarkan laut rohaninya mencapai kondisi tereksitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keinginan kompetitifnya lebih besar dari biasanya untuk pertandingan latihan ini. Dia menyerang dengan berani sejak awal. Domain es abadi diaktifkan. Segala sesuatu di area 30 meter persegi berubah menjadi biru kehijauan. Kabut Jing Ziyan benar-benar kental. Bahkan kekuatan jiwa dalam partikel terkecil dari kabut memadat dalam sekejap. Kabut menghilang saat jatuh. Namun, seperti Huo Yuhao yang akrab dengan kemampuan mereka, mereka juga akrab dengannya. Sebelum cahaya biru bersinar, lapisan cahaya keemasan dilepaskan terlebih dahulu dari tubuh Jing Ziyan. Itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6. Meskipun ada lapisan es pada penghalang jiwa pelindung yang menghabiskan kekuatan jiwa Jing Ziyan pada tingkat yang mengkhawatirkan, itu tidak membeku. Dia menciptakan beberapa sosok hitam yang menyerang ke arah Huo Yuhao pada saat yang sama, lalu mundur dengan tergesa-gesa. Huo Yuhao secara akurat menangkap sosok hitam yang menghambur ke arah Wang Dong. Itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat Jing Ziyan, peluru 9 ekor peledak. Alat jiwa ini memiliki kemampuan khusus. Itu akan bergetar pada frekuensi tinggi ketika bertabrakan dengan sesuatu. Apapun yang disambar olehnya akan menghadapi ledakan kuat. Jika dipukul terhadap seseorang, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping, asalkan tanpa alat pertahanan. Namun, whip 9 ekor peledak ini sangat efektif dalam mengatasi keterampilan jiwa defensif master jiwa dan penghalang jiwa pelindung jiwa insinyur. Huo Yuhao pernah menolaknya menggunakan armor Empress dan menderita cukup banyak. Ledakan yang dia hadapi sangat kuat, dan ketika itu terjadi, kulit dan ototnya terluka. Jing Ziyan sedikit terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao meraih whip 9 ekor peledak. Biasanya, Huo Yuhao menggunakan Ghost Shadow Conflex Strike untuk menghindarinya. Dia menggunakan tangan kirinya, ditutupi dengan kristal es berlian, untuk meraih cambuk, dan ledakan yang luar biasa terdengar. Namun, Huo Yuhao masih berhasil memegang cambuk dengan erat. Dia sama sekali tidak merilekskan cengkeramannya. Hanya sebagian dari kristal es berlian pecah, nyaris tidak mengungkapkan kulit di bawahnya.
Menipisnya kekuatan jiwa Jingxian masih besar karena dia telah melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas 6 di dalam Domain of Ice abadi. Dia tidak bisa mempertahankannya. Keterampilan jiwa tipe Domain Huo Yuhao akan bertahan selama beberapa waktu, terutama di bawah dukungan Haodong Power. Saat ini, telapak tangan Wang Dong ditekan ke punggung Huo Yuhao. Lengannya berubah sepenuhnya keemasan. Kemampuan tambahan dari Golden Light Left Ambon dan Devil of Light Right Ambon benar-benar dimunculkan pada saat ini. Tidak hanya Huo Yuhao menerima dukungan biasa dari Haodong Power, tetapi pemulihan kekuatan jiwanya juga lebih cepat beberapa kali dibandingkan dengan masa lalu. Namun, mereka bertarung 2 lawan 2. Sama seperti Jingxian akan menyerah pada cambuk 9 ekor peledak untuk melarikan diri dari domain es abadi, pedang meteorik ekstraterestrial Ji Juechen memasuki medan pertempuran. Itu sangat sederhana, tebasan. Ji Juechen meluncur ke arah Huo Yuhao seolah-olah dia berada di permukaan es. Kekuatan terbesarnya adalah memfokuskan niat pedangnya tidak peduli situasinya. Bahkan sebelum serangannya tiba, niat pedangnya yang ganas telah melonjak. Bahkan Wang Dong bisa merasakan aura tajam di dalam yang mengancam untuk mengirisnya menjadi 2. Deteksi spiritual menghubungkan pikiran mereka sejak lama. Huo Yuhao dan Wang Dong menyeringai di saat yang hampir bersamaan. Setelah itu, disajikan pemandangan menakjubkan yang tidak muncul selama 2 tahun. Wang Dong beralih posisi untuk memeluk Huo Yuhao, seluruh tubuhnya menempel di punggungnya. Jingxian tertegun saat melihat adegan ini. Apakah mereka berdua benar-benar bersama seperti itu? Namun, dia segera terkejut. Ketika sayap Wang Dong mengepak terbuka di belakang punggungnya, semua orang memasuki trans sesaat. Mereka bertarung di luar gerbang akademi, yang menarik perhatian. Untungnya, itu adalah hari libur, jadi tidak banyak pengunjung. Penonton utama adalah para penjaga di gerbang. Para penjaga ini membenci mereka yang mengabaikan aturan sekolah, tetapi mereka tetap diam setelah melihat niat pedang Ji Juechen yang menakutkan dan cahaya dari selas Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Di depan, itu Huo Yuhao yang mata rohnya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Di belakang, itu Wang Dong, yang melepaskan Dewi Kupu-Kupu Radiant dan sepasang sayapnya yang menyilaukan. Setelah mereka memeluk dan melepaskan jiwa bela diri mereka, area dalam radius 100 meter menyala. Cahaya khusus bersinar dari tubuh mereka. Ji Juechen merasakan sesuatu. Dia terpana menyadari bahwa target yang dia kunci sebelumnya menghilang. Huo Yuhao dan Wang Dong jelas masih berdiri di sana, tetapi mereka memberinya perasaan bahwa mereka telah berubah ilusi. Niat pedangnya yang ganas juga terhenti. Bahkan kecepatannya melambat selama setengah detik. Sebuah cahaya aneh menyelimuti sekelilingnya. Itu adalah cahaya ajaib yang berganti-ganti antara biru, ungu dan emas. Aura cahaya yang intens memancar darinya, dicampur dengan beberapa gelombang kekuatan jiwa yang aneh. Proyeksi cahaya besar muncul di belakang Wang Dong. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang lengkap, menawan, dan cemerlang. Proyeksi ilusi mata vertikal besar muncul di belakang Huo Yuhao. Mata vertikal ini benar-benar emas terang, tetapi memancarkan kilasan ungu redup. Di udara, kedua proyeksi ini tampaknya menyatu bersama. Proyeksi mata roh Huo Yuhao menjadi gelap, dan akhirnya berubah menjadi ungu kebiruan saat emas memudar. Dewi Kupu-Kupu Wang Dong mulai membakar ketika dia semakin dekat dengan mata roh. Dia terbakar dengan api emas kebiruan. Akhirnya, perpaduan selesai, rasanya sangat panjang, namun cepat. Proyeksi jiwa bela diri mereka akhirnya menyatu di atas Huo Yuhao dan Wang Dong. Sekarang Wang Dong dan daya Haodong Huo Yuhao yang menyatu meledak. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang terbakar mengepakkan sayapnya yang mempesona dan memeluk proyeksi mata roh. Proyeksinya menghilang, sementara spirit ice ungu kebiruan bersinar sangat cerah. Api cahaya emas kebiruan yang menyilaukan bersinar terang di atas proyeksi mata roh. Tiba-tiba jatuh dari udara dan melindungi Huo Yuhao dan Wang Dong. Mata roh besar itu muncul sangat dalam. Jika dilihat lebih dekat, tampaknya dunia ini mengandung dunia tanpa batas. Pada saat ini, seberkas cahaya yang merupakan kombinasi biru, ungu, dan emas melesat keluar. Tembakannya lurus, dan semua yang melintasi jalannya menjadi kosong.
Secercah cahaya itu tampaknya bertahan selamanya. Sinar cahaya 3 warna meninggalkan jejak kabur di belakang saat melesat ke depan. Pedang Ji Juechen berisi niat pedang yang bergerak maju, tidak bisa dihancurkan. Itulah sebabnya serangannya tidak akan pernah berubah, bahkan jika pedangnya meninggalkan tangannya. Huo Yuhao terlalu akrab dengannya. Seiring dengan kemampuan deteksi yang tak tertandingi dari deteksi spiritualnya, cahaya terang itu memiliki panjang lebih dari 5 meter dan panjang 100 meter. Itu meluas sampai ke dinding akademi. Sosok Ji Juechen ditelan oleh cahaya 3 warna. Momentumnya yang bergerak maju tidak berubah, tetapi niat pedangnya hancur. Cahaya menyebar, Huo Yuhao dan Wang Dong kembali muncul dalam pandangan Jing Ziyan. Tapi, dengan Jing Ziyan terperangah, dia lupa melepaskan serangan berikutnya meskipun domain es abadi telah menghilang. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa yang baru saja saya lihat? Sinar cahaya biru, ungu dan emas yang lebarnya 5 meter, tinggi 3 meter, dan panjang 100 meter. Tuhanku, keterampilan jiwa apa ini? Bahkan Master Jiwa 7 atau 8 cincin hanya bisa menyamai kekuatan itu setelah mereka melepaskan tubuh sejati jiwa marsial mereka. Dia bahkan lebih terkejut bahwa cahaya 3 warna meninggalkan selokan yang hampir 5 meter lebar, bersinar dengan warna keemasan cerah. Sepotong emas juga terbentuk di dinding akademi. Lebih jauh lagi, dinding, dibangun dengan stainless steel, meleleh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pembukaan lebar terungkap sebagai hasil dari itu. Cairan emas yang terbentuk setelah dinding meleleh juga sangat aneh. Ji Juechen berhenti kurang dari 5 meter dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia masih memegang pedangnya, seolah ingin menyerang. Namun, pedangnya terlihat agak tidak berbentuk. Cahaya aneh terungkap secara halus di permukaannya. Keterampilan jiwa apa ini? Tidak, itu harus menjadi keterampilan jiwa fusi bela diri. Jing Ziyan berseru. Dia benar-benar lupa bahwa itu adalah pertarungan 2 lawan 2. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Ji Juechen bahkan lebih terkejut darinya. Dia merasa bahwa garis cahaya 10 kali ukuran Discen Sovereign. Kejutan spiritual yang mengerikan menyebabkan niat pedangnya runtuh. Selain itu, bahkan ada aura cahaya yang intens darinya. Dia merasa seolah pedangnya sudah lunak, hampir seperti baja meteorik ekstraterestrial yang sangat tangguh adalah kapas sekarang. Kekuatan jiwanya turun hampir setengahnya, dan dia terjebak dalam semacam kebingungan spiritual. Pikirannya lumpuh, dia tidak bisa bergerak. Huo Yuhao menarik tangan Wang Dong, dan mereka tersenyum ketika mereka saling memandang. Mereka mengatakan secara bersamaan, jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Jing Ziyan bergumam berulang kali, jalan emas terkutuk. Setelah digerakkan selama 3 detik, tubuh Ji Juechen bergetar sedikit, dan akhirnya dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Namun, masih ada lapisan emas di tubuhnya. Ketika dia pindah, pakaiannya tampak seperti akan mencair. Ji Juechen tidak tinggal di belakang, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang. Lapisan emas menguap, dan hanya suaranya yang tersisa bergema di udara. Huo Yuhao, aku tidak akan pernah selesai denganmu seumur hidupku. Kejutan Jing Ziyan perlahan menghilang. Dia menggaruk kepalanya dengan cara yang sangat jantan dan berkata, Huo Yuhao, kamu adalah harta yang terus memberi. Saya merasa terhormat memiliki Anda sebagai target untuk mengejar. Juechen benar, kami tidak akan pernah selesai dengan Anda sepanjang hidup kami. Petik 2. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, pertukaran ini akan berakhir beberapa bulan setelah liburan berakhir, dan aku akan kembali ke Shrek. Ikuti saya ke Shrek jika Anda bisa. Ada banyak orang di sana yang bisa dirusak jika diinginkan. Petik 2. Mata Jing Ziyan menjadi cerah, dan dia berkata, benar, itu ide yang bagus. Bahkan, saya semakin tertarik pada Shrek Academy setelah mengenal Anda. Tidak, saya harus meminta persetujuan dari Hallmaster untuk segera menjadi siswa pertukaran pelajar berikutnya. Saat dia berbicara, dia berbalik dan lari sementara Huo Yuhao memperhatikannya dengan kaget. Dia menghilang dengan sangat cepat. Huo Yuhao hampir mengutuk, bajingan itu, pasti mereka tidak akan benar-benar mengikuti kita kembali ke Shrek. Wang Dong melirik Huo Yuhao dan tersenyum.
Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Kamu tidak terlihat seperti musuh. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Mereka fanatik. Mereka selalu mengganggu saya untuk berdebat dengan mereka. Hari ini adalah hari-hari keberuntungan saya yang lain, saudara kedua. Anda telah memberi saya kejutan besar. Saat dia berbicara, Huo Yuhao tiba-tiba berbalik dan memeluk Wang Dong sekali lagi. Saudaraku, aku senang melihatmu lagi. Kata-kata langsung dan emosional Huo Yuhao menyebabkan Wang Dong sedikit menangis. Dia memeluknya kembali dan bergumam, aku juga. Dia Kaito berdiri di sana dan sedikit kesal ketika dia berkata, kalian berdua bisa terus menjadi intim, kurasa. Saya akan kembali dulu. Kami akan makan bersama nanti. Saya akan memberitahu Guru Fan Yu untuk saat ini. Bahkan, Wang Dong dilarang memasuki Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul ketika dia datang pagi ini. Dia mengatakan bahwa dia dari Shrek dan meminta seseorang untuk membantu mencari siswa pertukaran. Dia telah berhasil menemukan Heikaitu, yang dengan mudah mengenalinya. Heikaitu terkejut, dan memutuskan untuk memberi Huo Yuhao kejutan juga. Baru sekarang para penjaga yang berdiri di gerbang akademi berjalan mendekat. Mereka berempat. Pemimpin mereka singkat ketika dia berkata kepada Huo Yuhao, murid Huo, kamu telah melanggar peraturan sekolah hari ini. Ikut dengan kami untuk membuat pernyataan. Petik 2. Huo Yuhao melonggarkan pelukannya bersama Wang Dong. Tapi, bahkan sebelum dia mengatakan apa-apa, dia terganggu oleh Wang Dong. Kenapa kamu tidak mengejar dua yang lain? Kenapa kamu menemukan kesalahan dengan kami? Apakah Anda pikir kami sasaran empuk untuk ditindas hanya karena kami dari Shrek? Kami dapat membuat pernyataan jika Anda mau. Namun, kamu harus bertarung dengan kita terlebih dahulu. Petik 2. Sementara dia sangat lembut ketika dia bersama Huo Yuhao, dia sebenarnya masih sangat arogan, seperti ketika dia pertama kali bertemu Huo Yuhao. Dia sangat tidak senang, karena reuni dengan Huo Yuhao sedang terganggu. Para penjaga agak kesal. Kami tidak akan bertarung. Kami bukan karung pasir. Jangan letakkan kami di tempat. Mahasiswa Huo, bukan karena kami tidak memberi Anda wajah. Namun, kerusakannya terlalu jelas. Jika akademi bertanya, kita tidak bisa menjelaskannya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke hasil jalan emas. Huo Yuhao bukan orang yang tidak masuk akal. Selain itu, mengapa dia bersikap kalkulatif terhadap para penjaga ini? Dia meminta maaf ketika berkata, maaf, saya akan membayar perbaikan yang dibutuhkan untuk dinding dan jalan. Namun, itu bukan salahku. Ji Juechen dan Jing Zian memprovokasi kami terlebih dahulu. Anda telah melihat segalanya. Mereka yang mengejar saya. Tolong katakan yang sebenarnya ketika Anda melaporkan ini ke akademi. Saya akan merekam pernyataan untuk membantu. Petik 2. Para penjaga merasa lega dengan kerja sama Huo Yuhao. Mereka mendapat kesan yang lebih baik darinya dari itu. Sebagai penjaga akademi, mereka secara alami memiliki kekuatan mereka sendiri. Setidaknya mereka memiliki tingkat budidaya yang diperlukan. Tapi itu adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang mempesona seperti keterampilan jiwa fusi bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong. Mereka lebih menghormati mereka berdua karena itu. Dalam beberapa menit, pernyataan itu selesai. Huo Yuhao tidak tahu bahwa penjaga membuat banyak hal untuk mendorong masalah ke Ji Juechen dan Jing Zian. Huo Yuhao dan Wang Dong sepenuhnya terbebas dari kesalahan. Mereka tidak benar-benar setia kepada akademi. Salah satu dari mereka terkesan oleh Huo Yuhao, sementara yang lain menyetujuinya karena Huo Yuhao telah menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka dengan secara sukarela merekam pernyataan. Mereka bahkan membuat pengecualian, dan mengizinkan Huo Yuhao untuk membawa Wang Dong ke akademi. Wang Dong terlalu banyak perhatian. Jika ada orang lain yang berdiri di sampingnya, mereka akan sepenuhnya dibayangi. Namun, Huo Yuhao tidak dibayangi oleh Wang Dong. Meskipun penampilannya lebih rendah dari Wang Dong, auranya tidak. Untuk siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, auranya yang dewasa dan elegan menunjukkan kekuatannya. Untungnya, akademi itu sedang istirahat pendek, dan dengan demikian ada sangat sedikit siswa yang tersisa di akademi. Kalau tidak, Wang Dong akan menarik lebih banyak perhatian.
Saat Huo Yuhao berjalan, dia mengukur Wang Dong. Wang Dong meliriknya dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Huo Yuhao memuji, "Kamu menjadi lebih tampan setelah 2 tahun. Saya merasa sangat malu berdiri di samping Anda. Apakah kamu tidak melihat? Ada beberapa siswa perempuan yang melihat ke arah sini sekarang. Mata mereka tidak bisa meninggalkanmu." Petik 2. Wang Dong tersenyum dan berkata, "Ini disebut keindahan alam. Jangan khawatir, aku tidak akan membencimu karena penampilannya yang jelek." Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Itu untuk menggambarkan wanita. Namun, saya pikir sebaiknya Anda menyamar sebagai riasan jika Anda merias wajah. Sekarang rambutmu begitu panjang, kamu terlihat lebih feminin."